Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim untuk memenuhi laporan praktikum mata kuliah teknologi komputer dan sistem informasi laboratorium. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu adalah dasar teori, lalu ada metode praktikum, lalu ada prosedur praktikum, lalu ada hasil dan juga pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama adalah dasar teori. Nah, seperti yang kita tahu, enzim ini merupakan biokatalis yang dapat mempercepat reaksi kimia. Nah, enzim ini merupakan zat yang sangat sensitif. Nah, aktivitas enzim ini sendiri dipengaruhi oleh suhu, misalnya pH, lalu ada konsentrasi substrat dan enzim, lalu juga ada dipengaruhi oleh aktivator dan juga inhibitor. Nah, karena enzim ini sangat sensitif terhadap suhu, maka suhu yang terlalu tinggi pada enzim dapat menyebabkan denaturasi pada enzim. Nah, dan juga enzim ketika setelah melewati suhu optimum atau ketika enzim kurang dari suhu optimum, maka aktivitas yang ada pada enzim ini menurun. Nah, lalu intensitas warna pada enzim ini juga berbanding lurus dengan aktivitas enzim. Maka jika warna yang dihasilkan pada saat praktikum ini pekat, maka aktivitas yang ada pada enzim ini tinggi, dan juga nanti hasil absorbansi yang akan dibaca oleh spektrofotometer ini juga hasilnya akan tinggi. Nah, selanjutnya ada metode praktikum, yaitu menggunakan reagen DNS untuk mendeteksi adanya gula reduksi pada sampel. Lalu juga ada pembacaan dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 550 nanometer. Nah, lalu ada alat dan bahan. Yang pertama adalah alat. Yang pertama itu ada mikrotub, mikropipet, tip, water bath es, penengas air es, dan penengas air mendidih, lalu ada kuvret dan spektrofotometer. Lalu untuk bahan-bahannya sendiri, yaitu yang pertama adalah ada enzim amilase dengan konsentrasi 0,05% yang sudah dilarutkan dalam buffer pH 7, yaitu pH yang optimal untuk enzim. Lalu ada juga amilum 0,5% yang sudah dilarutkan juga dalam buffer pH 7, dan lalu ada reagen yang digunakan yaitu DNS, dan lalu ada aqueous yang digunakan sebagai blanko pada saat pembacaan di spektrofotometer untuk menghasilkan titik nol. Lalu selanjutnya ada prosedur. Yang pertama ada 9 mikrotub sampel yang akan digunakan. Kenapa menggunakan 9 mikrotub? Karena pada praktikum ini ada 3 titik uji, yaitu yang pertama pada suhu 4 derajat Celcius, lalu ada suhu 37 derajat Celcius, dan juga ada suhu 60 derajat Celcius. Nah, masing-masing dari ketiga titik uji ini menggunakan 3 mikrotub sampel, yaitu yang pertama untuk absorbansi 1, lalu untuk absorbansi kedua, dan yang terakhir untuk absorbansi kontrol. Nah, lalu setelah 9 mikrotub itu diberi label dan juga sudah dipersiapkan, lalu ditambahkan 0,5% amilum dengan volume 150 mikroliter pada semua mikrotub, yaitu mikrotub sampel dan kontrol. Lalu ada perbedaan perlakuan selanjutnya pada 6 mikrotub sampel ini kemudian ditambahkan dengan 150 mikroliter enzim amilase dengan konsentrasi 0,05%. Lalu pada 3 mikrotub kontrol ini kemudian ditambahkan tidak perlu ditambahkan enzim amilase, namun langsung ditambahkan dengan 150 mikroliter buffer pH 7. Nah, lalu selanjutnya seluruh sampel dan mikrotub sampel dan kontrol ini kemudian diinkubasi sesuai dengan suhu yang sudah ditentukan tadi, 4 derajat, 37 derajat, dan 67 derajat pada masing-masing tempat. Misalnya pada suhu 4 derajat Celcius ini diinkubasi di lemari es, lalu pada suhu 37 dan 60 derajat Celcius ini diinkubasi di water bath yang sudah diatur suhunya. Lalu setelah diinkubasi selama 25 menit ditambahkan dengan reagen DNS sebanyak 900 mikroliter. Lalu setelah itu dimasukkan ke penengas air mendidih dan penengas air es untuk menghentikan aktivitas enzim, dan selanjutnya hasil tersebut dibaca dengan spektrofotometer. Nah, ini merupakan hasil absorbansi yang didapat, yaitu yang pertama pada suhu 4 derajat Celcius itu didapatkan hasil absorbansi pada tabel yang pertama. Nah, hasil absorbasi ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus kurva standar glukosa yang sudah dilakukan pada praktikum kurva standar glukosa. Nah, lalu setelah dihitung dengan menggunakan rumus yang ada pada kurva standar glukosa, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rumus aktivitas enzim. Nah, lalu untuk absorbasi 1 dan absorbasi 2 kemudian ditambah lalu dibagi 2. Nah, lalu didapatkan hasil aktivitas enzim itu sebagai berikut yang ada di tabel di nomor yang kedua, yaitu di bawahnya. Yaitu pada suhu 4 derajat Celcius dihasilkan aktivitas enzim 0,174, lalu pada suhu 37 derajat Celcius dihasilkan aktivitas enzim 0,2175, dan pada suhu 60 derajat Celcius dihasilkan aktivitas enzim 0,1195. Nah, ini merupakan grafik pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Nah, lalu selanjutnya untuk pembahasan. Pada suhu 4 derajat Celcius ini didapatkan hasil grafik yang rendah, hasil absorbansi dan grafik yang rendah, dan ini sesuai dengan teori karena hasil yang paling optimum yaitu berada pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, tapi hasil absorbasi yang kami dapatkan masih terlalu tinggi dan kurang rendah, mungkin dikarenakan yang pertama itu mungkin karena energi kinetik molekul tidak dapat turun dengan sempurna. Lalu juga pada saat inkubasi, lemari es ini digunakan secara bergantian dan dibuka tutup secara terus-menerus sehingga lemari es ini tidak dapat mempertahankan suhu pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu selanjutnya pada suhu 37 derajat Celcius ini sudah menunjukkan hasil optimum, yaitu merupakan suhu yang paling optimum untuk enzim, dan merupakan aktivitas enzim menunjukkan pada posisi tertinggi, dan struktur pada enzim ini stabil dan optimal.
Lalu pada suhu 60 derajat Celcius ini, aktivitas enzim ini menurun dan sesuai dengan teori, suhu tinggi, menyebabkan denaturasi pada zat enzim, namun, masih sedikit sekali turun, tapi masih memenuhi syarat karena, aktivitas pada suhu 60 derajat Celcius ini, terlihat menurun. Nah, kesimpulan yang didapat yaitu suhu sangat mempengaruhi aktivitas pada enzim. Nah, stabilitas suhu ini sangat mempengaruhi hasil, enzim yang akan digunakan. Nah, pada suhu optimum pada enzim yaitu berada pada suhu 37 derajat Celcius dan, suhu enzim yang terlalu rendah dapat memperlambat, reaksi pada enzim dan juga suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi pada enzim. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.